Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali lagi berjumpa dengan kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini kita adalah ditemani oleh Bapak Mandi Sweten, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik mengenai self help. Dimana dalam hal ini kita akan menanyakan terkait dengan bagaimana cara diri kita untuk membantu diri sendiri. Dan lebih jelasnya akan kita tanyakan langsung kepada Pak Mandi Sweten terkait dengan self help. Baik, terima kasih Adam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mandi Sweten di sini. Self help itu adalah bagaimana kita tentunya di dalam kehidupan kita pasti pernah ada masalah dong. Ya, betul. Masalah ketidakpuasan, terus tidak bisa move on dan lain sebagainya lah. Jadi sebetulnya diri kita itu memiliki satu kemampuan yang sangat luar biasa untuk menolong diri kita sendiri. Jadi kalau saya mengutip salah satu presupposisi dari Neuro Linguistic Programming, itu dikatakan bahwa kita sesungguhnya sudah memiliki segala sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kita sendiri sebetulnya merupakan seorang penolong yang sangat luar biasa, hebatnya bagi diri kita sendiri dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi mulai dari yang kecil-kecil lah, bagaimana kita bisa membantu diri kita untuk menjadi lebih baik, sehat, menjadi lebih percaya diri dan sebagainya. Nah, metodenya untuk self help ini banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi dengan melakukan satu aktivitas yang membuat tubuh menjadi jauh lebih nyaman, menjadi jauh lebih sehat, itu adalah salah satu bentuk dari self help itu sendiri. Contoh misalnya nih, pada saat Anda mungkin mengalami kelelahan yang luar biasa, gitu ya. Apakah kelelahan karena berolahraga, kelelahan karena bekerja di perjalanan, kelelahan karena terlalu banyak berpikir dan sebagainya gitu ya. Untuk menolong diri kita itu dengan satu cara yang simpel apa misalnya nih, berjalan dengan telanjang kaki biar kaki itu bisa menyentuh tanah. Ya, jangan benar-benar dirasakan pada saat menyentuh tanah itu, ya benar-benar dirasakan itu. Apalagi misalnya ditambah dengan irama nafas. Jadi pada saat berjalan tarik nafas sampai misalnya nih 5 langkah, 7 langkah sampai 10 langkah. Setelah itu tahan 5 langkah, 7 langkah, 10 langkah. Setelah itu baru dihembuskan. Dan ini adalah salah satu cara supaya diri kita itu menjadi segar, menjadi bersemangat kembali. Di samping ya, metode yang tadi itu adalah salah satu cara untuk membakar misalnya kalori, karbohidrat di dalam tubuh kita, sehingga diri kita itu menjadi lebih mudah mendapatkan seimbang di samping sehat. Gitu. Terus apalagi yang secara sederhana, bernyanyi misalnya, karaoke misalnya, zaman sekarang ini bisa dengan TikTok ya namanya ya, itu sesuatu yang bagus sepanjang itu Anda bisa nikmati. Itu beberapa cara bisa dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, yang lainnya apalagi? Makan makanan yang sehat, ya, makan makanan yang bergizi, itu juga self help gitu. Termasuk juga beristirahat yang cukup ya, dan yang lainnya intinya adalah menolong, bagaimana kita bisa menolong diri sendiri. Pertama mungkin bisa saya arahkan Anda untuk membuat satu goal, satu tujuan yang ingin dicapai secara tertulis ya. Kebiasaan kita tuh, termasuk Anda mungkin ya, begitu membuat goal ya, tidak ditulis, besoknya udah lupa. Coba biasakan. Biasa waktu ditulis ini Pak. Ditulis, jadinya bisa lebih untuk mengingat. Iya,
tulis dengan kertas, bila perlu dengan tulisan tangan gitu ya, dan tempelkanlah di tempat-tempat yang selalu ada berada di sana. Contohnya apa kira-kira? Kamar misalnya, tempat yang Kamar. Oke. Apakah begitu menempelkan sesuatu di kamar itu selalu akan Anda lihat? kalau kita ingin merasa nyaman, kemungkinan akan Dilihat kamar. Apalagi yang selalu bisa dilihat? tempat kerja, area kerja, Area kerja. Apalagi? terus ruang keluarga biasanya. Toilet itu juga yang bagus ya. Di depan dipasang gitu ya. Dulu saya tidak ngerti. Saya sebelum belajar ilmu-ilmu yang seperti ini itu saya sudah lakukan. Jadi mulai dari kuliah itu saya sudah lakukan. Kalau saya punya goal, saya tulis tangan, saya tempel itu di depan toilet. Ya, kemudian waktu saya SMA satu toilet itu untuk 2 kamar gitu ya. Dengan teman saya, ya saya bilang ini jangan diapa-apain, ini untuk mengingatkan goal saya. Awalnya dia ketawain, tapi lama-lama dia udah ngerti. Kenapa? Karena saya bisa mencapainya. Gitu. Jadi pada saat, makanya di Malaysia toilet itu disebut dengan kamar merenung. Ya, jadi kalau orang Barat toilet itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Toilet itu. Nah, sambil buang air gitu ya, khususnya buang air besar gitu ya, kita melihat tuh tulisan di depan itu dan bisa dibaca berulang-ulang, masuk ke bawah sadar. Nah, zaman itu saya nggak ngerti bahwasanya pada saat kita buang air besar, frekuensi gelombang otak kita itu masuk ke alfa theta gitu. Jadi udah masuk ke bawah sadar tuh. Ditambah lagi kita ucapkan berulang-ulang, maka itu memperkuat bawah sadar kita itu merekam apa yang kita inginkan, sehingga pada akhirnya bawah sadar kita itu memiliki sebuah catatan, pada akhirnya dijadikan sebuah perintah atau dijadikan sebuah daya tarik untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Itu salah satu cara kita dengan cara yang mudah bisa menolong diri kita sendiri. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih pada saat Anda marah, sedih, kecewa dan lain sebagainya, cara yang bisa Anda lakukan untuk menolong diri sendiri supaya terbebas dari emosi-emosi tersebut banyak sekali caranya. Namun demikian banyak orang juga melampiaskannya dengan cara makan. Akhirnya itu jadi kebiasaan, maka tanpa terasa tubuhnya menjadi obesitas, masalah lagi gitu. Atau misalnya melampiaskannya dengan cara-cara tertentu, misalnya apa? Dengan cara merokok, dengan cara minum alkohol yang masih menimbulkan masalah yang lain. Gitu. Jadi kan yang bagus itu kan kayak pegadaian kan, memecahkan masalah tanpa masalah. Gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya Anda sedang marah dan lain sebagainya, salah satu cara yang bisa Anda gunakan adalah dengan cara menulis. Tulis di kertas itu apa yang menjadi unek-unek itu. Tulis di kertas itu apa yang menjadi unek-unek. Setelah itu diginikan, setelah itu dibuang. Tapi buangnya itu usahakan jangan menggunakan emosi. Buanglah dengan cinta kasih. Caranya apa? Setelah diguyal-guyal begini ya, imajinasikan bahwa masalah Anda semuanya itu berada di dalam kertas itu. Tarik nafas beberapa kali. Terus yang terakhir tarik nafas yang kuat. Tahan, hitung aja sendiri. 3, 2, 1, setelah itu Anda lempar. Sehingga emosi yang tadinya begitu berat gitu ya akan menjadi damai. Gitu. Terus apa lagi? Caranya yang lainnya adalah dengan cara mengatur napas. Orang pada saat emosi-emosi negatif itu muncul kan kecenderungannya napas kita itu kan pendek kan. Nah, coba atur napas jadi lambat, dalam dan
dengan napas. Yang ketiga adalah dengan, kalau Anda sudah terbiasa melatih energi gitu ya, pada saat marah coba amati energi marah itu berputarnya kemana nih. Kalau misalnya berputarnya ke sini gitu di menyelimuti tubuh Anda ya, coba lakukan putaran energi itu terbalik seperti ini, dibalik gitu loh. Dilakukan dengan visualisasi juga bisa. Oh, sekarang marah putarannya ke sini energinya, sekarang ibaratnya putar benda, bahan atau apa dibeginikan gitu, alirkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, itu bisa juga mendamaikan emosi-emosi negatif gitu. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan gitu. Atau ya cara yang lainnya adalah dengan bertepuk tangan, itu juga sangat-sangat membantu. Itu bertepuk tangannya itu tepuk tangan gitu. Misalnya nih berapa kali nih? 7 kali gitu ya. Setelah itu diginikan 7 kali juga nih, kayak gini. Setelah itu diginikan 7 kali juga. Terus ginikan juga 7 kali. Oke, setelah itu ginikan juga 7 kali. Oke, setelah itu diginikan juga 7 kali. Ya, setelah itu apa? Ini diginikan juga 7 kali. Ah, baru diginikan. Itu juga di latihan yang tadi itu ya, tangan yang ini ya, ini ya. Terus dibeginikan gitu ya. Ini ya. Terus diginikan gitu ya. Ini ya. Terus diginikan. Itu tidak hanya untuk mengembalikan energi Anda menjadi lebih positif, tetapi ini sangat-sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit sebetulnya. Menarik teman-teman. Jadi dengan kita melakukan self help gitu Pak, yang berarti membantu juga organ-organ tubuh kita mereduksi hal-hal positif gitu. Iya. Jadi termasuk juga membantu tubuh-tubuh kita, sel-sel di dalam tubuh kita, bahkan sampai ke DNA kita itu menjadi jauh lebih positif gitu ya. Termasuk juga dengan menggosok-gosokkan tangan ini ya, terus diginikan gitu ya, mana yang merasa pegel diginikan gitu ya. Nah, itu juga membantu tubuh kita itu menjadi jauh lebih sehat itu, dan terbebas dari toksin-toksin emosi gitu ya. Sebelum kita menginjak ke latihan-latihan yang lebih serius, misalnya dengan meditasi, dengan relaksasi, dengan self hipnosis dan sebagainya. Jadi kalau bukan Anda menolong diri Anda, siapa lagi? Coba pikir ya. Dan hampir 100% masalah yang Anda hadapi ya adalah atas ulah Anda sendiri. Sehingga yang paling bertanggung jawab sekarang untuk memulihkan kesehatan Anda dan lain sebagainya adalah Anda sendiri. Gitu. Tapi kebanyakan di antara kita, termasuk Anda, mungkin banyak yang cengeng gitu loh. Begitu ada masalah sedikit, meratap-ratap, menangis, merengek-rengek, mengeluh, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Atau pusing aja sedikit itu, obat ini mana obatnya. Sebetulnya Anda bisa sembuhkan diri Anda tanpa obat, kecuali sudah mengidap penyakit yang kronis gitu ya. Kalau hanya sakit kepala cukup diginikan aja. Coba Anda yang pusing ya, yang pusing nih, yang ada di rumah nih, yang sedang lihat video saya ini ya, ginikan aja, pakai dua jari ini ya, terus taruh di atas telinga gini ya. Nih, Anda boleh memejamkan mata. Terus sekarang imajinasikan bahwa dari kedua tangan Anda ini Anda mengalirkan energi alam semesta, energi penyembuhan atau energi suci dan sebagainya, apapun itu ya. Dan sekarang katakan kepada kepala Anda, wahai kepalaku. Ikuti dalam hati aja. Kalau Anda berucap secara lirih, kayak berbisik-bisik gitu loh. Tahu nggak berbisik? Kayak gini, wahai kepalaku gitu. Tapi saya akan ucapkan dengan keras, wahai kepalaku, saya mohon maaf
mungkin ada perilaku saya yang salah sehingga engkau memunculkan rasa sakit, rasa pusing, rasa pening dan lain sebagainya. Saat ini juga saya mengalirkan energi cinta kasih penyembuhan untukmu kepalaku, untuk menjadi segar, untuk menjadi sehat. Biarkan beberapa saat, dan seandainya pun rasa ini dapat saya lepaskan ke alam semesta, maka saat ini juga saya lepaskan dengan penuh cinta kasih. Tarik nafas dan ginikan tangannya, imajinasikan atau bayangkan Anda melepas perasaan-perasaan yang ada di kepala tadi itu ke alam semesta seperti melepaskan balon gas ke udara. Lepaskan sambil menghembuskan nafas. Itu baru sekali loh. Nah itu kan udah berkurang tuh rasa sakit kepalanya. Bahkan ada yang sembuh. Gitu ya. Jadi dengan cara begitu, setelah itu Anda bisa lanjutkan berdiri lagi di sini, ya, pejamkan matanya. Saat ini saya niatkan diri saya menyeimbangkan energi di kepala saya. Saya meniatkan mengirimkan energi dari tangan kanan saya diterima oleh tangan kiri saya. Rasakan ya, itu ada energi yang sangat halus menembus kepala Anda, bergetar di tangan kiri Anda. Saat ini juga saya mengirimkan energi dari tangan kiri diterima oleh tangan kanan. Oke, dan Anda sebenarnya bisa melakukan bolak-balik itu beberapa kali, gitu ya. Tadi yang merasa ngantuk jadi cetar lagi, gitu. Tadi yang lemes jadi bergairah lagi, gitu. Jadi dengan hal-hal yang sangat simpel, Anda bisa membantu diri Anda. Jadi mungkin yang pertama bisa saya simpulkan di sini adalah diri kita sendiri pun mampu untuk membantu segala macam penyakit di rumahnya ya. Iya, dari diri kita juga sangat, makanya diri kita itu apotek yang terhebat di dunia. Dan diri kita itu adalah dokter yang terhebat yang ada di dunia, gitu ya. Dan termasuk juga tadi itu kan menciptakan goal. Caranya bagaimana mencapai goalnya itu adalah salah satunya dengan cara yang tadi. Yang bagaimana juga dengan lebih mudah membantu diri kita untuk menjadi lebih sehat dan sebagainya, tentunya dengan berolahraga. Ya bergeraklah, gitu loh. Dan sekali lagi, saya pernah dikasih nasihat oleh Bapak B.J. Habibie. Pesan beliau begini ya, hidup itu ibaratnya naik sepeda. Sekali kamu berhenti mengayuh, kamu jatuh. Maka dari itu bergerak terus, beraktivitas terus. Ya apa yang bisa dilakukan pada saat itu lakukan. Lama-lama juga akan menghasilkan sesuatu. Ini ya termasuk olahraga. Sehingga dengan berolahraga, satu, peredaran darah menjadi lancar, oksigen di dalam tubuh menjadi bagus, ya, sendi-sendi akan menjadi bagus, terus otot akan menjadi bagus, metabolisme tubuh kita akan menjadi bagus. Kalau metabolisme tubuh kita menjadi bagus, ya, maka kesehatan pasti akan menjadi lebih sempurna, terbebas dari kolesterol, terbebas dari asam urat, terbebas dari gula, darah tinggi dan lain sebagainya. Kan itu penyakit metabolisme semua itu, ya. Nah kalau misalnya metabolisme tubuh kita itu bagus, seimbang, penyakit-penyakit menular, nah itu bisa diatasi oleh tubuh kita sendiri. Ya contohnya penyakit menular apa? Flu yang seperti itu penyakit menular, HIV dan sebagainya ya. Itu yang berat-berat ya, yang berat-berat gitu. Yang lainnya apalagi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang enak-enak, gitu loh. Terus bagi Anda yang sudah menikah, ya ingat dengan melakukan seks itu juga meningkatkan imunitas Anda. Jangan kan yang mungkin selama ini pengertian orang mengenai seks itu adalah hubungan kelamin ya. Tidak hanya itu,
Ya salah satu contoh ya, tidur dengan saling berpelukan dengan pasangan itu efektif tuh untuk menghilangkan stres dan meningkatkan daya imun Anda, yang termasuk juga menyeimbangkan metabolisme di dalam tubuh Anda. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita. Nah, jadi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Made terkait dengan self help. Bagaimana diri kita sendiri sebenarnya mampu untuk menolong dari berbagai macam penyakit, permasalahan seperti itu Pak Made yang hampir. Nah, dari kita nanya sedikit Pak Made terkait dengan segi hipnoterapi yang Pak Made seperti tadi dijelaskan bahwa dengan adanya pelepasan dari hal-hal negatif dari dalam tubuh ke alam semesta dengan perumpamaan seperti menulis seperti tadi itu, apakah seberapa efektif terkait dalam menolong diri itu? Sangat efektif, dan itu tergantung dari keseriusan Anda. Sangat efektif tergantung dari keyakinan Anda. Ingatlah, apapun itu yang Anda kerjakan dibutuhkan hanya setitik keyakinan. Ya, sehingga dengan setitik keyakinan Anda ini Anda bisa menjadi bergairah melakukannya. Yang kedua, Anda menjadi tekun melakukannya dan pantang menyerah serta disiplin. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, itu tadi penjelasan Pak Made terkait dengan self help. Bagaimana seperti yang disampaikan, kita sendiri sebagai apotek yang lengkap gitu ya, dapat membantu menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, Pak Made, untuk statement terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman apa ini? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jangan jadi manusia yang cengeng dan jangan juga menjadi orang yang malas, dan berkarya terus, belajar terus sehingga Anda menjadi manusia yang cerdas di dalam mengarungi kehidupan ini, tentunya dengan rasa meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian maka Tuhan akan selalu menyertai apapun yang Anda lakukan, dan dalam kondisi sekarang ini Anda terbebas dari stres, Anda tetap bisa beraktivitas untuk meningkatkan taraf hidup Anda. Baik, itu tadi statement terakhir dari Pak Made terkait dengan bagaimana cara kita untuk menolong diri kita melalui self help itu sendiri. Dan jika ada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan self help, bisa langsung menghubungi dalam grup kita dari Fokus Solution Indonesia, yaitu di nomor 081327144747, atau langsung mention di Instagram dan Facebook di Fokus Solution Indonesia. Baik, Made, terima kasih atas waktunya, dan kita ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian sekian untuk malam hari ini dan terima kasih.